Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke materi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan dulu nama-nama kelompok kami. Itu yang pertama, Dea Amalia Putri, Fadliansyar, Imade Arya Prayoga, Wodi Faina, Ita Purnamasari, Meli, Nia Sufianti, Rahmaniar, Sinta Dewi, Syukur, Rosmiati, Ismawati Tarusuli, Arniawati, Ade Musrifan, Awaludin Engge, Cucu Nufianti, Sartini, Alfianto Nurfatir, Arifton, dan yang terakhir saya sendiri, Isnawati. Oke, saya akan langsung ke materi dengan judul Ranah Ilmu Komunikasi yang akan dibawakan oleh Fadliansyar. Halo semua, saya Fadli. Saya akan menjelaskan tentang ilmu komunikasi, syarat dan objeknya. Apa itu ilmu komunikasi? Ilmu komunikasi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu sosial atau social science. Ilmu komunikasi juga merupakan ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner. Artinya, pendekatan yang digunakan menyangkut berbagai disiplin ilmu lainnya. Selanjutnya, objek komunikasi. Ilmu komunikasi memiliki objek kajian yaitu manusia. Artinya, bukan manusia sebagai individu, melainkan manusia dalam kehidupan masyarakat. Ilmu komunikasi menyelidiki esensi rangsangannya yang berupa ide atau lambang, sehingga membawa persoalan pada fungsi lambang. Selanjutnya, syarat ilmu komunikasi. Yang pertama, rasional. Artinya, sifat kegiatan pemikiran tersusun secara sistematis. Yang kedua, empiris. Setiap permasalahan komunikasi tunduk pada pemeriksaan atau verifikasi panca indera manusia. Yang ketiga, universal. Definisi yang dikemukakan dalam ilmu komunikasi dilakukan secara eksplisit dan bersifat universal. Berikutnya, Nia Sufianti. Bismillah, perkenalkan nama saya Nia Sufianti. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai hakikat komunikasi. Apa itu komunikasi? Secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu communication. Istilah tersebut bersumber dari perkataan komunis yang berarti sama arti dan sama makna. Komunikasi berarti proses penyampaian pesan oleh komunikator pada komunikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Lalu, apa itu hakikat komunikasi? Hakikat komunikasi yaitu proses pernyataan pesan antara manusia dalam bentuk isi pikiran, gagasan, pendapat, atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyampaian pesan. Terima kasih. Dan selanjutnya dia Amalia Putri. Perkenalkan, saya Dea. Saya akan menjelaskan faktor penyebab miskomunikasi. Faktor yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi atau komunikasi yang salah terbagi menjadi dua bagian. Pertama, ontologi dalam komunikasi. Kedua, asumsi ontologis kontemporer. Pertama, ontologi dalam komunikasi. Menjelaskan kepercayaan tentang ruang lingkup komunikasi antar manusia dan komunikasinya. Paradigma ontologis terbagi menjadi tiga, yaitu mekanisme, aksionalisme, dan realisme aksional. Kedua, asumsi ontologis kontemporer. Ada 8 asumsi tentang komunikasi antar manusia yang mewarnai pemikiran ilmuwan kontemporer. Pertama, komunikasi sebagai realitas sosial. Kedua, komunikasi sebagai proses kreatif. Ketiga, komunikasi sebagai proses pengembangan. Keempat, komunikasi sebagai sistem yang kompleks. Kelima, komunikasi sebagai fenomena kontekstual. Keenam, komunikasi sebagai aktivitas yang bertujuan.
Ketujuh, komunikasi sebagai realitas interaktif. Kedelapan, komunikasi sebagai proses yang teratur. Kemudian Alfianto Nurfatir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianto Nurfatir. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Lambang bersifat sembarang, lambang tidak bersifat makna, lambang itu variasi. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Ketiga, komunikasi mempunyai dimensi dan hubungan. 4. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. 5. Komunikasi dalam konteks ruang dan waktu. 6. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. 7. Komunikasi bersifat sistematis. 8. Semakin mirip latar belakang sosial, semakin efektiflah komunikasi. 9. Komunikasi bersifat non-sensual. 10. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. 11. Komunikasi bersifat irreversible. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, Rahmaniar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Rahmaniar akan melanjutkan materi tentang tujuan dan fungsi komunikasi. Adapun tujuan komunikasi yaitu, pertama, informasi yang disampaikan dapat dipahami orang lain. Komunikator yang baik dapat menjelaskan pada komunikan sehingga dapat mengerti. Kedua, memahami orang lain. Komunikator harus mengerti aspirasi masyarakat tentang hal-hal yang diinginkan. Ketiga, agar gagasan dapat diterima orang lain, komunikator harus berusaha menerima gagasan orang lain dengan pendekatan yang persuasif, bukan memaksa. Keempat, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu dengan cara yang baik. Adapun fungsi komunikasi yaitu, pertama, komunikasi sosial. Komunikasi sosial yaitu komunikasi yang bersifat menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. Melalui komunikasi, terjalin kerjasama dengan anggota masyarakat. Kedua, komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif yaitu komunikasi untuk menyampaikan perasaan atau emosi melalui pesan nonverbal. Perasaan sayang, simpati, gembira dapat diungkapkan melalui kata-kata, terutama perilaku nonverbal. Ketiga, komunikasi ritual. Komunikasi ritual yaitu komunikasi dilakukan secara kolektif. Dalam acara tertentu, mengucapkan kata-kata atau perilaku tertentu bersifat simbolis, seperti salat, membaca kitab suci, Natal, dan wisuda. Keempat, komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental yaitu komunikasi dengan tujuan menginformasikan, mendorong, mengajar, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan untuk menghibur. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, itu saja hasil presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.